Shalom sahabat Fresh Juice, berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK, Rabu 20 Juli 2022. Perkenalkan, saya Emma dari Paroki Cikarang Gereja Ibu Teresa, member grup DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, yang merupakan admin grup DFJ Fellowship 4. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita. Selamat mendengarkan. Selamat pagi para pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya dapat kembali membawakan renungan yang sumber inspirasinya diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 9. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, ada hal yang aneh bagi saya ketika membaca Injil hari ini. Saya bertanya-tanya, kenapa ya penabur ini seolah menghambur-hamburkan benihnya? Dalam pemikiran sederhana saya, jika tujuannya memang ingin bercocok tanam, tentu ia akan memilih dulu tanah yang baik sebagai tempat menabur benih. Ia akan memastikan kondisi sekitar tanah tersebut baik adanya, sehingga setiap benih yang ia tabur tidak akan terbuang sia-sia. Namun setelah saya renung-renungkan lagi, dalam keseharian saya mungkin juga pernah bersikap seperti penabur itu. Saya punya pengalaman di bidang sales, pekerjaan yang tidak mudah dan syarat akan penolakan, khususnya di tahun pertama. Dalam sehari rasanya sudah banyak sales call yang saya lakukan, visit ke beberapa prospek, dan banyak lagi usaha lain. Namun target masih saja jauh dari jangkauan. Ya, seandainya saja saya bisa membaca pikiran orang, tentu saya bisa menawarkan produk saya hanya kepada mereka yang membutuhkan. Tapi karena tidak bisa, saya cuma bisa berharap pada probabilitas. Dari 10 orang yang saya tawarkan, mungkin ada 1 yang berminat. Salah satu senior berpesan, jangan lelah menabur benih karena kadang kita menuai keberhasilan dari tempat yang tidak terduga. Teori itu terbukti kebenarannya di tahun kedua. Akhirnya saya belajar membaca market dan tahu trik-trik mencari prospek yang keberhasilannya tinggi. Orang-orang yang di tahun pertama menolak saya karena tidak membutuhkan, ternyata deal di tahun kedua.
Kadang ada customer yang saya dapatkan dari referensi rekannya yang sudah lebih dulu menjadi customer saya. Saya belajar bahwa ditolak hari ini bukan berarti ditolak selamanya. Mungkin itu hanya masalah momentum yang belum pas. Kalau tahun pertama saya terlalu sibuk berpikir dan tidak turun ke lapangan karena takut ditolak, mungkin di tahun kedua saya belum menuai apa-apa. Kembali ke Injil hari ini. Saya jadi bisa memahami alur berpikir sang penabur. Memang dari sekian banyak benih yang ditaburkan itu, banyak yang dimakan burung, layu dan mati. Tapi ketika ada yang berbuah, pertumbuhannya berkali-kali lipat. Benih yang tumbuh menjadi buah yang banyak itu, tentunya juga menghasilkan benih-benih baru yang lebih banyak lagi. Bacaan Injil hari ini dilanjutkan dengan penjelasan Yesus tentang tipe-tipe manusia yang dilambangkan dengan 4 jenis tanah yang ditaburi benih. Orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang pemahamannya tidak berakar, yang pertumbuhannya terhalang oleh kekhawatiran duniawi, dan yang mengerti lalu menghasilkan buah. Dari pemaparan ini, tampak seolah ada 4 tipe manusia ya. Namun bagaimana jika keempat tipe itu semuanya ada di dalam diri kita? Sebagai makhluk yang dinamis, manusia sangat mudah terpengaruh oleh pengalaman hidup dan lingkungan sekitarnya. Bisa jadi hari ini kita adalah tanah di pinggir jalan. Firman Tuhan seolah hanya transit saja dari telinga kiri ke telinga kanan. Tidak ada dampaknya bagi hidup kita. Di hari lain, mungkin kita adalah tanah tipis. Hati kita terbakar oleh cinta Tuhan, kita begitu sukacita, sampai tiba-tiba kita sadar akan konsekuensi mengikut Yesus yang tidak bisa kita tanggung. Dan kita pun kabur dengan mudahnya. Esoknya, kita sibuk memberi makan kekhawatiran-kekhawatiran duniawi kita, sehingga kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari semua masalah kita. Teman-teman, apakah saat ini hubungan kita dengan Tuhan ada di titik-titik terendah itu? 2 tahun ini hidup kita berubah oleh pandemi. Yang tadinya kita bisa dengan bebas merayakan Ekaristi di gereja, jadi harus puas dengan misa online saja. Awal-awal misa online, saya masih mengikuti dengan khidmat. Lama-lama, kok rasanya seperti menonton acara lain di YouTube. Makin minim partisipasi saya, lebih banyak ngantuk dan bablasnya. Perubahan hidup yang dirasakan selama pandemi juga rawan membuat saya tenggelam dalam kekhawatiran berlebihan. Mungkin beberapa pendengar merasakan hal serupa dengan saya. Pendengar terkasih, Tuhan masih punya harapan bahwa ada kafling tanah di hati kita yang cukup subur untuk ditaburi benih, cukup subur untuk berbuah berkali lipat ganda. Benarlah lagu yang sedang viral di TikTok, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kitalah yang sering lupa merawat tanah hati kita. Padahal Tuhan begitu ingin kita berbuah, bukan untuk dirinya, melainkan untuk diri kita sendiri. Agar kita merasakan hidup berkelimpahan di dalam Dia, merasakan damai di dalam badai, dan pengharapan dalam kesesakan. Mulai dari nol, tidak harus tunggu momen Advent atau Prapaskah loh. Ruang pengakuan dosa sudah dibuka. Yuk sempatkan melakukan rekonsiliasi dengan Tuhan. Mulai membiasakan lagi misa di gereja. Meski hidup kita mungkin belum sepenuhnya pulih akibat terdampak pandemi, mari mensyukuri penyertaan Tuhan dalam masa-masa sulit. Pelan tapi pasti, kita pupuk dan gemburkan lagi tanah hati kita. Agar kembali berbuah, berkelimpahan dalam Tuhan. Amin.
Terima kasih Karya untuk renungannya. Hari ini kita diajak untuk merawat tanah hati kita, berpegang teguh pada Yesus yang tidak pernah berubah, yang menjadikan hidup kita penuh pengharapan dalam kesesakan dan berbuah dengan berkelimpahan. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.